Stuck between holding on and letting go. I need to let go. Think a little part of me always knew that you were never really the one. I was only in love with the idea of you in love, with the idea of you. Think a little part of me always knew that you were never really the one. I was only in love with the idea of you in love, with the idea of you. Yeah! Welcome Karimar, Kalista. Chat. Fokus dong, udah ada makanan. Oh iya dong, jelas. Boleh Makan belum? Aku belum, karena Oh, ini belum. Ya udah makan. kita jaga kondisinya, semoga. Yang komen di video pertama kita, tolong di meja jangan terlalu kosong, taruh makanan, kita mendengarkan kalian. Kritik dan saran selalu kami terima. Betul. Bagus Karimar, terima kasih. Ya kan? Ya. Nah, Syarlah, aku dengar-dengar kamu sudah menyiapkan pertanyaan untuk Karimar. Betul sekali. Biasa kita memulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang pasti Karimar sudah sering dengar. Oh iya, betul. Rilisnya single baru dari Karimar yang berjudul Idea of. Idea of siapa sih Karimar? Begitulah. Apa sih Idea of You itu ceritanya tentang apa sih? Boleh nggak di sini diceritain? Idea of You itu cerita tentang kita tuh cuman mencintai bayangan kita terhadap orang ini gitu. Jadi ya kita kan kadang-kadang suka kepingin punya pasangan gitu kan ya. Tuh cuman kan namanya pencarian itu nggak semudah itu. Ya. Sama seperti pencarian bakat ya. Sama pencarian itu sulit gitu. Betul. Dan ketika kita mendapatkan seseorang ini yang kita anggap wah ini terbaik nih kayaknya prospek buat masa depan kita. Ternyata banyak red flag gitu dan kita tuh kayak enggak lah dia baik lah ini mungkin cuma budayanya aja yang beda gitu tapi ternyata memang nggak baik. Jadi ini waktunya buat kita untuk jujur kalau memang kita tidak untuk bersama gitu. Berarti hanya jatuh cinta terhadap konsep manusia ini yang di pikiran aku adalah seperti ini. Itu apakah hanya sebuah konsep atau benar-benar relate sama kehidupan Karimar nih? Kebetulan kalau yang ini relate. Relate. Siapa sih Kak? Yang mana? Aku udah cerita. Iya kan? Yang di jembatan itu. Wah, aduh, Nggak, kenal ini. tapi kita tidak akan membahas gosip karena kita bukan acara apa Syarlah? Bukan aja lupa. Bukan acara Gosip tapi tapi membahas ngebahas tentang gosip sedikit. Oh gitu. Ya, jadi pernah lah ada satu Kayaknya bukan itu. laki-laki yang pernah berada di kehidupan Kak Rimar, tapi tanpa mengobrolin tentang gosip. Aku pengen tahu maksudnya korelasi antara lagu ini dengan momen dimana kakak akhirnya dengan si pengalaman asli ini, ya lagi gue kayaknya cuma jatuh cinta sama bayangan gue doang terhadap dia, padahal dia akhirnya nggak kayak gini. Nah, sifat apa yang akhirnya membuat kakak kayak sadar bahwa iya lagi bukan kayak gitu lagi yang gue mau gitu? Mungkin pertama pelin-pelan kayak awalnya kayak kayaknya mau mengikut ke kita terus tiba-tiba kayak enggak. Terus deh gitu yang aku nggak suka banget adalah dia tuh kayak merasa ada informasi-informasi yang menurut dia tuh wajib diketahui oleh semua orang gitu. Ya misalnya contohnya berapa sih penduduk di BSD misalkan kayak gitu. Kan kita nggak tahu ya, emang kita bagian statistik kan kayak. Terus dia kayak, bukannya itu kayak apa sih namanya basic pengetahuan ya gitu kayak, gitu kok. Oh, aku tahu. Ini Apa adalah sih? pria-pria yang suka mansplaining. Nah. Kalau bahasa anak sekarang kayak laki-laki menjelaskan sesuatu ke wanita seakan-akan wanita itu tidak bisa mengerti konsep itu. Padahal itu tidak lazim untuk diketahui. Iya. Kalau anak zaman sekarang itu nyebutnya sih. mansplaining. Nah, ngomong-ngomong soal mansplaining kan itu salah satu sifat red flag. Nah, aku sebagai laki-laki, aku ingin belajar dari kalian berdua yang di sini kebetulan adalah wanita, betul? Iya. Ya. Iya dong. Aku ragu. Iya Dua dong. orang, wanita betul? Masalahnya ditanya kayak, emang diragukan ya? Sekarang tuh kita harus bertanya, Syarlah. Oh iya. Oh oke. iya. Iya, kan? Iya. Nah, sebutkan 3 masing-masing yang gantian. Karimar dulu, terus Syarlah masing-masing 3 red flag yang sudah pernah ditemui dari laki-laki yang terus akhirnya kayak
Gak dulu deh gitu. Karimar pertama. Tadi udah bener sih. Mansplaining ya. Iya, mansplaining terus pelin-pelan. Plan. Satu lagi? Terus satu lagi apa ya? Aku sebenarnya cuma itu doang sih. Itu berarti yang tidak boleh ada di kriteria laki-laki Karimar adalah mansplaining dan pelin-pelan. Kalau Charla? Ya, itu dia. Juga. Cepat. Dong, lu kan baru mau narik nafas Oke. gitu. Mansplaining setuju sih, karena tuh menurutku apa ya, laki-laki tuh ya, aku tuh kan orangnya go with the flow banget ya, maksudnya lebih ke kayak santuy aja lah, kita enjoy gitu loh sama kehidupan, gak usah yang terlalu serius-serius Iya. banget. Jadi aku pengennya kayak, bukan pengennya, maksudnya kalau laki-laki yang mansplaining tuh menurutku, ih emangnya aku kayak kelihatan bodoh banget Iya, ya gitu aku di juga depan mikirnya dia, kayak gitu. ya kan? Tuh, Nah, itu refleksi dicatat banget ya. banget. Untuk laki-laki di luar sana nggak boleh mansplaining, teman-teman. Iya, karena kan kita perempuan ini kayak kesannya tuh kayak, lu lemah lu sebagai wanita. Lemah lu gitu. Tuh. Tenang, gak usah pakai emosi, Kak. Oh iya, Berapa sorry. kalau nggak pakai emosi. Nah, Ya. tapi kita kembali lagi ke lagu Karimar bentar. Aku pengen tahu, karena lagu yang ini biasa itu kan kita sering ketemu. Nah, dalam periode Karimar tiba-tiba keluarin I Iya, of You, iya. aku sempet ada kayak lama nggak ketemu Karimar, jadi aku benar. nggak tahu cerita tentang pembuatan lagu ini. Jadi aku bener-bener kepo. Awalnya, akhirnya, pembicaraan apa sih yang terjadi di belakang layar sehingga akhirnya Karimar keluarin satu lagu Inggris, dua lagu yang bukan ballad, karena Karimar kan sebelumnya lagu ballad cukup banyak. Terus ini kayak menurut aku kayak bubblegum pop lumayan. Apa akhirnya yang membuat Karimar, oke deh kita go in this direction? Aku sih waktu itu kayak ngasih list kayak next vibes gitu loh. Aku kayak pengen yang berubah banget dari lagu-lagu sebelumnya. Aku kasih ke kakak ANR, terus udah gitu dia nyariin lagu buat aku. Sempet dikasih lagu juga, bahasa Inggris juga, tapi lagunya kayak ballad lagi. Aku kayak, aduh kak, kayaknya boleh nggak sih kita kayak bener-bener nyebrang aja gitu. Karena kan kayak kalau misalkan itu lagi, sementara kita udah pernah mencoba gitu kan. Mendingan kita coba yang baru banget gitu, yang emang belum pernah kita coba gitu. Sisi lain dari Rimar Sila. Kalista yang Iya, belum teman-teman pada akhirnya, tahu. ya tiba-tiba dikasih itu, aku kayak, ih seru juga nih kak, boleh lah kayak gini gitu. Akhirnya kita jalan lah dengan lagu ini. Dan masuk, menurut aku masuk banget. Dan kayak, mungkin orang ngira suara besar itu kan, suara Karimar tuh termasuk suara yang powernya kencang, Iya. grande. Banyak orang mungkin mengasosiasikan itu selalu harus nada-nada panjang, Benar, harus lagu iya. yang nyeret, ballad. Tapi dibuktikan dengan lagu ini menurut gua, dan pasti Charla juga setuju sama gua bahwa sukses Karimar membawakan ini. Benar, aku sih penasarannya komentar sih. Karena kan sekarang tuh kita sangat-sangat inilah ya dengan komentar-komentar para netizen gitu, kayak termasuk aku dan juga Kak Tama. Aku enggak. Oke. Aku iya banget. Aku Iya iya kan, banget. karena kita tuh sekarang kayak bener-bener kepikiran tentang itu banget. Maksudnya kayak fokus Iya. pasti dengan Terpengaruh komentar lah. netizen, terpengaruh sekali gitu. Kayak mereka tuh kesan dan pesannya apa sih melihat karya-karya kita yang kita tampilkan. Aku sih kemarin sempat ngeliat yang video klipnya yang colorful banget itu kan, lucu banget. Nah Iya. itu kayak aku tuh Alhamdulillah point of sih. view aku kan mungkin ngeliatnya ih colorful banget, seru gitu, unik. Nah kalau dari point of view netizen menurut Karimar gimana? Kalau misalkan dari komentar-komentar yang aku dapetin sih rata-rata positif ya semuanya. Bahkan kayak dari awal rilis tuh bener-bener maksudnya dari belum rilis, dari atas sampai bawah tuh semuanya kayak dukung banget gitu. Paling kalau yang hate komen ya emang karena pingin hate aja, maksudnya emang pada dasarnya haters gitu. Cuman kalau yang netizennya terus dia gitu kayak fans akunya itu rata-rata suka gitu, dan kayak akhirnya gitu Rimar ngeluarin lagu bahasa Inggris karena mereka udah lama juga sih kayak menantikan kayak ayo Rimar bikin dong lagu bahasa Inggris gitu. Termasuk aku salah satunya. Aku dulu pernah ngomong sama Karimar coba deh. Menurut gua karena kalau bukan kita yang memulai, kalau kita harus menunggu industri ini untuk mengubah pola pikir mereka akan lama. Tapi harus dimulai dari orang-orang yang memang orang udah tahu, oh Rimar, oh Charla, oh siapa lagi. Harus dari kita yang memulai, akhirnya orang-orang, oh ada loh genre lain di dunia musik ini yang bener, bisa karena dinikmatin. kan semuanya segmented ya, maksudnya kayak semua punya segmen masing-masing gitu. Kalau misalkan semuanya sama, ya jadi sama ya semuanya gitu. Benar-benar. Sama ini kemarin juga aku tuh kan scroll TikTok gitu kan, terus banyak komentar-komentar juga kan sekarang lagi idol yang baru nih. Ya. Banyak banget tuh komentar-komentar tentang Karimar juga kayak serius? iya. Mereka bilang kayak mention ada nggak ya yang suaranya kayak Rimar lagi gitu. Tuh banyak. Waduh. Aku lumayan banyak baca kayak gitu-gitu tuh. Terus juga
kan aku juga tahu Karimar nih banyak diakui sama penyanyi kayak Teocha, terus Bunda Maya. Aku mau nambahin Loren Alred juga sama Lorin Charla, penyanyi internasional juga pernah mengakui Karimar. Ya itu kan. Nah kalau Karimar sendiri ada nggak sih rasa pengen ikut ajang kompetisi di luar negeri gitu? Kayak, apakah Karimar, sorry, aku potong dulu, apakah kayak, ya sudah Indonesia, aku bisa lebih baik dari ini? Bener, gitu. bener. Mungkin dalam hatinya ya, alter egonya ya. Contohnya kayak Agnes Mo, Ya. terus juga Anggun C. Sasmi gitu kan, mereka sekarang ada di luar negeri. Apakah Karimar juga ingin Apakah seperti itu? masih ada ambisi-ambisi itu, Kak? Yes. Keinginan kecil atau besar? Aduh, gimana ya? Aku bingungnya. Sebenarnya impian terakhir aku tuh Indonesian Idol. Jadi kayak emang itu bener-bener kompetisi terakhir sih menurut aku gitu. Aku nggak tahu rezekinya nanti gimana. Cuman pada awalnya itu Idol adalah emang impian terakhir aku untuk di kompetisi gitu. Cuman banyak banget memang yang minta aku buat, ayo dong Rimar ikut ajang di luar negeri gini gitu. Cuman aku belum Belum ada gimana panggilan caranya ya? gitu. Iya, Terus iya. kayak nggak tahu gimana caranya juga, dan sebenarnya emang kepinginnya tuh udah nggak lomba, sebenarnya pinginnya ya berkarir Iya, gitu. iya, Cuman iya. memang kita kan prosesnya susah ya, Iya. Rama ya. Aku nggak tahu ya menurut kamu. Iya, toh. Kita kan proses itu susah, dan kita itu kesulitan kita ini sedikit lah ya menambahkan. Kesulitannya kita adalah ketika kita berproses, kita tuh udah dilihat gitu. Ya. Jadi proses kita yang masih panjang ini rasanya itu udah dipantau, dan ada oknum-oknum yang selalu menjatuhkan, ada oknum juga yang pingin mensupport gitu. Jadi mungkin itu yang bikin kita kadang naik turun moodnya, Iya, ya kan? iya. Gitu. Jadi ya udah, pada dasarnya sekarang mau let it flow aja dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan berarti ya? Tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat Simon Cowell misalnya nelfon, Rimar, Amin. ayo Ya, lah, sokin audisi, langsung gua kasih, gitu. Gila, Beda gila. cara dong, X Factor. Iya. Tapi nggak apa-apa juga. Iya benar juga. Iya kan? Iya. Tapi nggak apa-apa juga. Yang penting industri musik. Iya. Tapi karena gue yakin kalau Karimar suatu saat misalnya ada di American Idol, bukan orang Indonesia doang, Charla yang support, orang Rusia. Karena Karimar ini banyak juga penggemarnya iya. dari Rusia. Benar-benar aku juga pernah tahu tuh yang Dimas Kudaibergen Dimas juga Kudaibergen. kan. Salah nggak sih Iya. kan nyebutnya? Benar-benar Dimas Dimas Kudaibergen. Kudaibergen. Itulah pokoknya ya. Halo Dimas. Dimas apa Dimas? Dimas. Dimas. Dimas, halo, salam kenal. Nah, sebagai orang yang 6 bulan bersama Karimar di kerangkeng karantina Syara, Ya. aku menjadi saksi mata bahwa betul memang salah satu cara Karimar untuk mengasah suaranya adalah bukan hanya lewat olah suara, tapi lewat olahraga. Oh. Jadi mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu, tapi dulu juga lumayan keangkat cerita ini bahwa Karimar Oh, tuh iya. kayak kalau di karantina karena nggak bisa bawa barbel, nggak ada alat olahraga, dia angkat koper. Iya. Dan gue serius. Serius. Dia angkat koper, kayak squat, terus kayak semacam harusnya deadlift pakai yang tiang itu Pakai, barbel. iya, barbel, ya Itu pakai dia pakai koper. Nah, apakah itu masih kakak teruskan? Masih, tapi nggak pakai koper juga sih kalau Udah sekarang. ada Kan alatnya ya? udah ada alatnya ya, kan di rumah gitu. Nah, apakah itu memang hal yang kakak sengaja lakukan untuk menjaga bentuk fisik, untuk kesehatan, atau memang kayak itu ngaruh juga ke suara kakak? Menurut aku sih ngaruh sih ya, ngaruh buat suara. Soalnya kan semua gym-gym itu, maksudnya gerakan-gerakan olahraga, ya angkat beban itu semuanya kan pakai core Iya, gitu. benar. Jadi terus kita kalau misalkan nyanyi kan Iya. pakai diafragma kan. Mm-mm. Jadi makanya itu ngebantu banget buat kita hit nada-nada yang Bener. rada tidak masuk akal gitu Iya. kan. Gak gampang capek juga kan kalau misalkan olahraga Iya, stamina gitu. juga. Aku juga Terus ngerasain gitu sih. Juga apa sih namanya, kita investasi otot buat masa tua juga. Ya, betul. Nah, guys, gimana kalau hari ini kita challenge Boleh. Karimar? Challenge Apa nih apa sih, challenge-nya? Syarla? Challenge-nya adalah kita mau tes seberapa kuat Kak Rimar ini nyanyi sambil angkat. Bukan yang ini. Kalau itu untuk Syarla ya, teman-teman. Cimit. Ini dia, barbel untuk Karimar. Coba Syarla, Gede juga ya. kita coba dulu dengan Syarla. Dua tangan. Kayak sumpah itu berat banget. Pegangnya nggak di sini. Allah, berat banget, sumpah. Sumpah guys, ini berat banget. Ini berapa kilo? Ini berapa kilo itu dia tulisan ini? Berapa kilo teman-teman tadi? 8 kilo. 8 kilo berat saja. Maaf ya. Coba ya, kita coba. Kayaknya ini tangan saya nanti, aduh gimana ya? Popeye keluar studio. Oke, kita challenge Karimar akan angkat barbel ini sambil menyanyikan salah satu lagu Karimar yang menurut gue paling ada nada yang paling tadi tidak masuk akal. Oh iya? Judulnya adalah Cinta yang Kutunggu.
Atau lagu yang satu lagi? Menunggu kau kembali deh. Menunggu kau kembali. Oh iya. Ya. Menunggu kau 25 kilo. Ah masa? Iya. Enggak, 2,5. 2,5. Oh, 2,5. Nah, ada titipan dari tim kreatif Sharla mainin yang pink, Sharla. Hayu dong, kita harus ikut. Oke, siapa tahu. Aku juga dengan imajinasiku ya. Tapi aku nggak mungkin bisa banyak sih, ini kan berat banget ya. Tes dulu ya. 6 deka, 6 deka. 1. Mengapa kau lupakan diriku? Bukankah kita begitu indah? Sulit bagiku untuk mengerti alasan kita berubah. Gitu. Yeah! Gila! Gila lo! Buset. Menurut aku sih ini harus ada ajang pencarian bakat baru yang jurinya Karimar itu bernyanyi sambil olahraga. Ya. Ini berat loh. Ini berat Tapi loh, emang guys. kalau di rumah latihannya gitu? Pakai angkat alat beban alat Angkat beban. Alat beban. Ya itulah. Yang manapun benar, Sharla. Ya. Ini acara kita kok. Gitu ya? Angkat beban ya, pakai angkat beban. Ya. Enggak sih, sebenarnya paling kayak suka aja coba-coba challenge gitu. Tapi biasanya tuh pakai bar. Fly bar gitu yang buat orang Tahu, iya. Aku tuh aku sebenarnya waktu awal nge-gym, goals aku tuh bukan pengen bentuk badan sebenarnya. Jadi awalnya tuh pengen healing, sama ada goals utama aku tuh pingin banget bisa push up kayak cowok. Oh, yang ininya nggak nempel Yang lututnya. dengkulnya tuh nggak nempel, sama pingin iya, banget iya. bisa pull up. Walaupun kayak bisa nggak ya cewek pull up gitu. Cuman ya udah coba-coba setiap hari, akhirnya berhasil juga. Itu susah banget sih pull up. Iya benar. Hebat. Aku sangat suka wanita yang gemar olahraga karena menurut gua itu juga ya itu tadi yang kakak bilang aset untuk investasi masa depan Iya. kan. Benar. Supaya nanti kalau kita udah tua, udah umur 60 ke atas, kita masih bisa pakai baju bagus. Iya. Betul sekali, setuju. Kita kembali lagi ke lagu ya. Karena kita membahas seputar lagu juga utamanya di acara ini. Ya. Nah, tadi aku sempat singgung Kak bahwa Idea of You ini adalah lagu satu-satunya Karimar dan pertama yang menggunakan full bahasa Inggris. Aku dan Sharla belum punya lagu bahasa Inggris, betul? Belum. Nah, Mama udah pernah. tapi setengah kan, Setengah-setengah, setengah. iya. Tapi kalau ini menurut aku kayak sesuatu perlu keberanian yang besar karena untuk aku keluarin yang dulu aja kayak ragunya setengah mati apalagi ini full bahasa Inggris. Nah, ini tuh menurut aku bertolak belakang sama pendapat mayoritas pendengar musik Indonesia yang bilang bahwa satu mungkin kalau lagu tidak dengan bahasa Indonesia agak susah dicerna, agak susah diingat, agak susah untuk naik. Betul. Atau misalnya kalau bahasa kasarnya ya susah naik lah, susah trending gitu. Iya, Nah, betul. dari point of view Karimar yang sudah menjalani ini, apakah pandangan itu menurut Karimar benar, opini itu benar atau justru enggak ah? Kalau menurut aku ada benarnya, ada enggaknya. Jadi nggak 100% benar, nggak 100% salah gitu. Karena aku melihat banyak juga orang Indonesia yang merilis lagu bahasa Inggris dan terkenal gitu lagunya. Walaupun mungkin orang nggak kenal sama penyanyinya, tapi lagunya tuh kesetel, lagunya tuh bener-bener streamnya tuh banyak gitu. Jadi menurut aku nggak menutup kemungkinan kalau lagu bahasa Inggris pun juga ada pendengar yang menyukai itu gitu. Cuman ya pada saat ini mungkin kita belum bertemu lah dengan pendengar-pendengar yang cocok dengan lagu kita Ya. gitu. Benar. Setuju sih. Ada plus minusnya juga ya guys. Enggak, Lagu bahasa gue Inggris. kira tadi lu ada pendapat kayak setuju sih, tapi gue kira lu ngomong gitu. Iya. Apa? Bener, tapi ada plus minusnya. Iya. Soalnya aku juga dengerin kayak Caleb J. Kita ya mungkin di pikiran kita kan kayak iya susah nih naik kalau lagu bahasa Inggris karena Ya. banyak orang yang apalagi kan biasanya ibu-ibu, bapak-bapak gitu lebih mudah mencerna lagu-lagu yang galau pastinya. betul. Terus lagu-lagu yang berbahasa Indonesia gitu. Yang langsung urus lah gitu penyampaiannya Iya, gitu dan kan. mungkin relate-nya tuh langsung karena kan udah bahasanya gitu Iya kan, jadi bener, langsung kayak aku relate. dengerin beberapa kayak Caleb J gitu-gitu. Terus Pamungkas juga kan lagunya berbahasa Inggris Iya. ya. Iya. Dan nggak menutup kemungkinan lagunya tuh nggak naik Ya. gitu. Dan itu menarik yang mau aku highlight dari pernyataan Karimar tadi bahwa tidak selamanya lagu yang tidak teman-teman kategorikan naik itu bukan lagu yang bagus atau bukan lagu yang cocok, tapi mungkin belum menemukan pendengar yang tepat. Karena menurut kita
berdasarkan diskusi kita tadi berarti semua lagu ada segmennya. Buktinya banyak lagu-lagu di luar negeri itu bisa naik di sana karena Iya. pendengarnya Indonesia. Benar. Karena kita kan masyarakatnya sebegitu banyaknya. Betul. Jadi menurut aku kalau kita aja bisa menaikkan lagu dari luar negeri, pasti kita bisa naikin lagu dalam negeri yang walaupun pakai bahasa Inggris. Cuman memang terkadang menurut aku karena kita berasal dari pencarian bakat, justru PR kita besar setelah pencarian bakat itu untuk kita menjangkau orang-orang yang dulu nggak nonton kita di Idol. Benar Itu sekali. sih yang paling sulitnya di kita. Jadi kita tuh kayak di watch, Ya. tapi sebenarnya kita belum bertemu nih dengan Ya. pendengar kita yang aslinya gitu. Ya. Jadinya Benar. ya kita harus sabar-sabar lah ya. Iya. Ya pokoknya omong-omong soal audiens ya guys ya, pendengar musik kita dimanapun itulah, ada yang dari Indonesia, Malaysia, kayak tadi Karimar dari Turki, Rusia. Rusia, Ada juga dari Turki. ada juga pasti. dari Turki Feeling pasti. aku ada. Ya, feeling aku juga ada banget itu mah. Rusia. Nah, pertama, lagu yang diciptakan dalam sekejap akan jadi hits. Mitos atau fakta? Kita sebut bareng-bareng ya. Yuk. Oke. Sudah punya jawaban? Lu udah belum? Nggak tahu. Ya udah, Ya, oke. nggak tahu. Oke. 3, 2, 1. 1, mitos. Ya, aku mitos. Mitos. Kenapa Karimar mitos? Karena nggak ada yang tahu lagu itu akan hits atau enggak. Betul. Jadi bahkan lagu yang bagus pun belum tentu hits. Lagu yang nggak bagus bisa jadi hits. Jadinya kayak emang itu tergantung rezeki. Mungkin kalau aku boleh membenarkan lebih kepada sesuatu hal yang spontan kan biasanya dari kejujuran. Betul. Nggak dibuat-buat. Nah, mungkin lagu yang makasih untuknya aku denger kok. Nah, mungkin kejujuran itu akhirnya yang bisa bikin lagu itu gampang sampai dan gampang Iya. translate ke orang karena dia jujur, karena dia spontan. Mungkin dari segi situnya. Oke, mitos kedua aku bacain. Inspirasi lagu selalu datang dari kisah nyata. Mitos atau fakta? 1, 2, Dua, 3. tiga. Mitos. Hah? Iya kan? Kalau aku fakta ke aku. Oh iya. Jadi aku kalau nulis nggak bisa angan-angan gitu, Kak. Benar lagi. Harus yang aku udah pernah alamin atau temen orang-orang di sekitarku. Iya bisa juga Kalau Kakak? sih. Aku kadang-kadang fiksi sih. Hmm. Jadi nggak selalu dari kisah nyata. Bisa aja kayak tiba-tiba lagi dengerin lagu, denger lagu kan, jadi nonton film, Ya, terus ya. tiba-tiba iya ya jadi terinspirasi gitu. Jadi nggak selalu dari fakta. Kalau aku nggak sih, selalu dari Fakta. Kisah Kisah pribadi. Kisah nyata. kalau aku sih lebih ke mikirnya mungkin sering berjalannya pengalaman aja kali ya. Karena kan aku juga baru belajar nulis nih. Baru 8 tahun ya. Kamu umur berapa sih? Kamu 7,5. Oh, 7,5. Belum 8. Oke. Iya, jadi makanya masih belajar gitu, masih kayak merangkai nih ABCD-nya yang mana gitu. Jadi mungkin sering berjalannya waktu aku akan terbiasa kayak Karimar juga. Semoga. Amin. Amin. Karena menurut gue juga penulis lagu di luar sana, kayak misalnya Clara Riva Iya. atau Lale Manino, nggak mungkin mereka dengan orderan lagu yang sebanyak itu selalu dari kisah kisah mereka mereka, kan. iya. Pasti kan Betul. diperlukan tingkat imajinasi yang mumpuni. Iya, iya, Salah iya. satunya Kayak ya, penulis kayak buku aja sih kan nggak selalu itu ceritanya kisah mereka Iya, kan. iya, betul sekali. Nah, mitos ketiga. Mitos ketiga, lagu duet lebih cepat viral. Hmm, Coba bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mitos. Lah, aku nggak di. aku mitos juga. Aku mitos juga. Kenapa emangnya? Aku bingung. Oh iya, Kalau menurut kalian? mitos sih. Aku pernah lagu duet tapi ya udah. Sebentar, sebelum kita lanjut ya. Iya. Emang tadi ragu-ragu kenapa ya Bapak Tama ini? Enggak apa-apa. Mitos atau faktanya? Enggak, karena menurut aku mau dinyanyiin trio, quartet, quintet, berapa tet. Menurut aku sama aja kalau memang lagunya rezeki ya rezeki. Kalau iya enggak, sih. ya Betul, setuju. Benar sih. Ngomong-ngomong soal lagu duet, untuk teman-teman yang belum tahu, Karimar juga pernah punya lagu duet. Bersama siapa, Kak? Bersama Indra Sinaga. Judulnya apa, Kak? Setidaknya sempat bersama. Bisa kalian dengerin di Spotify. Oke, Gile. oke. Itu tadi mitos-mitos sama beberapa fakta yang menurut kita benar atau menurut kita salah. Namanya kita beropini, teman-teman juga bisa punya opini. Nah, kita mau buka kolom komen kita untuk pendapat kalian. Mungkin kalian berpendapat beda sama kita, boleh kasih tahu opini kalian di kolom komen. Itu dia, Apakah opini. ada yang menurut kalian mitos atau fakta? Betul. Nah, kita akan move ke segmen baru, Sharla. Kita sekarang punya segmen di mana kita menganalisis dan membedah top charts di sekeliling dunia atau di Indonesia. Nah, kali ini di episode ini kita akan pakai charts yang ada dari YouTube Music di week kedua bulan Desember. Ya, Ada ini apa tuh? berarti ada 5 besar yang menempati posisi 5 teratas.
Nomor 5 ada dari Dinda Teratu, judulnya Kalah Weton. Kalah Weton. Yang keempat ada apa Kak Rimar? Ada Twice Strategy featuring Megan Thee Stallion. Ya, gitu kan, Megan Thee Stallion gitu kan. Ya, Gak tahu. ya, gitu nggak sih dia? Dia gitu kan tahu kalau lagi. nge-rap. Dia gitu tahu kalau nge-rap. Ih. Oke, yang ketiga. Oh gitu, bukan iya. Gitu. Gitu. Ngikutin lagi kenapa sih? Yang ketiga ada Treasure Last Night. Last Bukan Night ya? dari Treasure gitu. Nomor Last 2 Night ya. ada Soimah featuring Denny Caknan, Jagat Anyar Kang Dumadi. Artinya Janganlah tanya aku ini orang Batak kau pun. Ya, ya, nanti kita tahu cari ya. gitu. Komen guys di bawah Nah, artinya nomor apa. pertama ada apa Kak? Wow. Ada Toxic Till the End by Rose. Gila loh, Rose ini baru aja ngeluarin album teman-teman. Oh iya. Iya, dia baru rilis Popers Jumat banget kemarin. Mm-mm. Gila ya. Nah, kita ada game sambung lagu Kak. Oke. Jadi nanti kita akan baris ke belakang, dan karena game ini dibuat sama tim kreatif, aku nggak mau hanya kita yang menikmati, kita semua harus menikmati semuanya Betul. bareng-bareng kan. Jadi kita mau undang tim kita juga untuk ikut main. Pokoknya kita akan main games. Kalau aku menjentikan jariku, kita udah berada di set yang baru. Oke, dalam 1, 2, 3. Cinta yang ku tunggu, ku terus berharap. Berharap 5. Berharap akan berubah Oke. tanpa ada yang mengalah. Wah, mampus tuh Teh. Mengalah aja lah kau teh. Ke cinta maksudnya. Tetot! Tuh Teh kalah. Kata baru kan berarti? Kata baru. Oke. Hilang. Hilang. Ada loh. Judulnya Hilang. Hilang. Gerah. Hilang. Gue lupa lagi. Mendarat cerita kita berdua. Berdua. Apa ya? Berdua Kak, tapi yang penting. Berdua. Apa ya? Aduh, lupa lagi. Ya, udah mari kita akhiri. Oh. Nggak tahu aku. Oh, saya. Untuk ayah tercinta. Gue mau mancing lagu gue padahal jahat banget. Aku inginku. Aku inginkan lirik lagu gue ada nggak sih ingin? Nggak ada ya? Ingin. Ingin. Pemenangan Zara. Apa sih game ini? Ingin ku bunuh pacarmu kan? Oh iya. Ingin kau bunuh pacarmu. Ya kalau lagi gitu pasti II lupa ya. Makasih teman-teman semuanya sudah menonton. Terima kasih Karima Terima sudah kasih. bermain ke Chit Chat. Jangan Makasih lupa banyak, teman-teman makasih dengerin banyak. Idea of You. Stop bilang lagu bahasa Inggris itu tidak bisa dicerna. Coba kalian usaha dulu. Betul, coba bantu trendingkan teman-teman semuanya. Jangan lupa Video klip udah ada di mana Kak? Di YouTube channel aku Rimar Official. Lagu sudah bisa kalian dengerin di Spotify, search aja Rimar atau Idea of You. Terima kasih semuanya, semoga kalian sehat-sehat terus. Jangan lupa komen di bawah yang tadi kita suruh komen. Like video ini, subscribe dan kasih tahu kita harus undang siapa berikutnya ke episode Chit Chat. Terima kasih semuanya, dadah!